Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah, yaitu bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah akibat meletusnya Perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol atau 1568 sampai 1648. Pada awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama, karena Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan, sedangkan orang Spanyol beragama Kristen Katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Raja Philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda pada tahun 1585. Selain karena faktor tersebut, juga karena adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygen van Licoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1596. Rombongan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer ini membawa 4 buah kapal. Setelah menempuh perjalanan selama 14 bulan, pada 22 Juni 1596, mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Inilah titik awal kedatangan Belanda di Nusantara. Kunjungan pertama tidak berhasil karena sikap arogan Cornelis de Houtman. Pada 1 Mei 1598, Perseroan Amsterdam mengirim kembali rombongan perdagangannya ke Nusantara di bawah pimpinan Jacob van Ness, van Heemskerck, dan van Werwijk. Dengan belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman, mereka berhasil mengambil simpati penguasa Banten, sehingga para pedagang Belanda ini diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Selain berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Lahirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya tersebut bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte, diangkatlah Herman William Danles sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Tugas-tugas Danles sebagai gubernur di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Danles mengambil kebijakan menyangkut bidang pertahanan, pemerintahan, dan keuangan. Tindakan Danles menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang swasta dianggap telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 1811 Danles ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Alasan yang dikemukakan oleh Napoleon adalah Danles akan diikut sertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada tahun 1812. Danles kemudian digantikan oleh Janssens, akan tetapi Janssens belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya. Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, kebijakan pemerintahan masa Danles. Setelah VOC bubar, Herman William Danles menjadi gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokoknya antara lain: yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris; yang kedua, mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, Danles melakukan beberapa tindakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
membentuk pasukan dari orang-orang Indonesia. Yang kedua, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Merak dan Ujung Kulon. Yang keempat, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang kelima, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Pemerintahan Daendels di Indonesia menimbulkan penderitaan rakyat karena Daendels bertindak kejam terhadap rakyat. Daendels mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia yang menimbulkan kebencian rakyat. Selain itu, Daendels melakukan kesalahan dengan menjual tanah pemerintahan kepada para pengusaha swasta. Akibatnya, pada tahun 1811, Daendels ditarik kembali ke Belanda dan digantikan oleh Janssens. 2. Kebijakan pemerintahan pada masa Janssens. Gubernur Jenderal Janssens ternyata seorang gubernur jenderal yang lemah. Buktinya, ketika Inggris menyerang, Janssens terpaksa harus menyerah dan menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang pada tanggal 17 Desember 1811. Isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama, seluruh militer Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang kedua, utang pemerintahan Belanda tidak diakui Inggris. Yang ketiga, Indonesia harus diserahkan kepada Inggris. Kekalahan Janssens disebabkan oleh: yang pertama, tidak terjalinnya hubungan kerjasama dengan raja-raja di Indonesia. Yang kedua, angkatan perang warisan Daendels kurang kuat. Yang ketiga, Janssens kurang cakap memimpin pemerintahan. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan pada masa Raffles. Raffles menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Yang kedua, melarang perdagangan budak. Yang ketiga, menghapus segala bentuk penyerahan wajib semasa Daendels. Yang keempat, menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak. Yang kelima, memberlakukan sistem sewa tanah. Akan tetapi, sistem pajak sewa tanah pada masa Raffles mengalami kegagalan. Sebab, yang pertama, sulit menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, tidak ada dukungan dari para bupati. Yang ketiga, pajak sewa tanah harus dibayar dengan uang, padahal rakyat belum mengenal sistem peredaran uang. Dalam pemerintahannya yang singkat, Raffles juga berjasa. Yang pertama, menyusun buku History of Java. Yang kedua, menemukan bunga Rafflesia. Yang ketiga, merintis terbentuknya Kebun Raya Bogor. Sistem tanam paksa di Indonesia. Abad ke-19, pemerintahan Belanda mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh: yang pertama, banyaknya hutang luar negeri yang ditanggung pemerintahan Belanda. Yang kedua, banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintahan Belanda untuk perang melawan rakyat Indonesia dan pemberontakan rakyat Belgia yang ingin memerdekakan diri dari Belanda. Untuk mengatasinya, Van den Bosch mengusulkan pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel di Indonesia. Pelaksanaan sistem tanam paksa menimbulkan akibat, yaitu: yang pertama, bagi Indonesia menimbulkan penderitaan, kelaparan, kemiskinan bagi rakyat Indonesia, terutama di daerah Demak, Grobogan, dan Cirebon. Yang kedua, bagi Belanda, sistem tanam paksa menyebabkan pemerintahan Belanda mengalami surplus keuangan. Adapun tokoh-tokoh penentang sistem tanam paksa adalah: yang pertama, Edward Weizsäcker dengan nama samaran Empu Tantuli yang melukiskan penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Yang kedua, Frans van der Putte yang menentang sistem tanam paksa dengan menulis buku yang berjudul Suiker Contraction bersama dengan Baron van Hove berjuang menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda.
Adanya kritikan terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa akhirnya mendorong pemerintahan Belanda menghapus sistem tanam paksa secara resmi pada tahun 1870. Sistem tanam paksa secara resmi dihapus pada tahun 1870. Sejak saat itu, perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman liberal. Menurut kaum liberal, kehidupan perekonomian dan pihak swasta bebas melakukan tindakan ekonomi. Pada tahun 1870, politik pintu terbuka atau politik kolonial liberal diberlakukan di Indonesia, yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang Agraria adalah: yang pertama, memberikan kesempatan kepada para pengusaha swasta asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Yang kedua, melindungi hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang asing. Dengan adanya politik pintu terbuka tersebut berarti bangsa Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing. Adapun dampak pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia adalah: yang pertama, tanah perkebunan semakin tambah luas. Yang kedua, rakyat terutama di Pulau Jawa hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Yang ketiga, usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang-barang impor. Yang keempat, rakyat pedesaan mulai mengenal arti pentingnya peredaran uang. Yang kelima, modal swasta asing mulai ditanam di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Pattimura atau Perang Maluku pada tahun 1817. Sebab terjadinya Perang Maluku adalah: yang pertama, penindasan Belanda terhadap rakyat Maluku. Yang kedua, kegelisahan rakyat Maluku terhadap Belanda yang diduga membebani rakyat dengan berbagi pihak. Yang ketiga, pendudukan Belanda atas benteng Dustel di Saparua. Yang kedua, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Adapun sebab-sebab umum terjadinya Perang Diponegoro adalah: yang pertama, Belanda turut campur dalam urusan Karatin. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat perlakuan pemerintahan kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Yang ketiga, kebencian kalangan istana karena Belanda semakin mempersempit wilayah kerajaan. Yang keempat, kekecewaan kaum ulama terhadap sikap orang-orang Belanda yang merendahkan. Yang ketiga, Perang Padri terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Penyebab Perang Padri di Minangkabau, Sumatera Barat adalah: yang pertama, pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri yang berusaha menegakkan agama Islam dari tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, Belanda turut campur dalam pertentangan kaum adat dan kaum Padri dengan cara membantu kaum adat. Yang keempat, Perang Bali terjadi pada tahun 1846 sampai 1863. Penyebab terjadinya Perang Bali melawan pemerintah Belanda adalah: yang pertama, Belanda menuntut kerajaan di Bali mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, Belanda menolak hukum tawan karang. Yang ketiga, kerajaan di Bali menolak tunduk kepada pemerintah Belanda. Yang kelima, Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1863. Penyebab terjadinya Perang Banjar adalah: yang pertama, penangkapan Prabu Anom yang terkenal menentang VOC. Yang kedua, Belanda campur tangan dalam urusan kerajaan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Raja Banjar dan menggantikan Sultan Adam. Yang keenam, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904.
Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah yang pertama, Belanda menuntut Aceh mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, Belanda turut campur dalam urusan luar negeri Aceh. Yang ketujuh, gerakan protes petani. Faktor-faktor pendorong timbulnya gerakan protes petani antara lain. Yang pertama, kebencian para petani, adanya pemberlakuan berbagai pajak yang memberatkan. Yang kedua, para pengusaha bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, adanya praktek penindasan dan perbudakan. Yang keempat, adanya keyakinan datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan mereka. Berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda. Tanda runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda semakin menguat ketika berkobar Perang Dunia II di Eropa, yang ditandai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Kemudian Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh Hitler menyerbu negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 yang menyebabkan pemerintah Belanda lari ke pengasingan ke London. Pada bulan September 1940, Fakta tiga pihak mengesahkan persekutuan Jepang-Jerman-Italia. Prancis dikalahkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940. Pada bulan September, pemerintah Prancis di Vichy yang bekerjasama dengan pihak Jerman memperbolehkan Jepang membangun pangkalan militer di Indochina yang merupakan jajahan Prancis. Pada saat itu, pemimpin-pemimpin Jepang mulai terang-terangan tentang pembebasan Indonesia. Pada akhir bulan Februari, tepatnya tanggal 27 Februari 1942, bala tentara Jepang berhasil menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran di Laut Jawa. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jarda van Klankenborg Stouchewer ditawan oleh pihak Jepang. Dengan demikian, bukan saja de facto, melainkan juga secara de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Dan pada saat itulah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia berakhir.